belajar di depan. Ya. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya. Adakah yang tahu sebenarnya arti debat itu seperti apa? Tidak boros, apalagi tidak boros sama tidak mengeluarkan banyak uang itu searti ya, sama ya. Apalagi tidak ya belanja sesuai dengan kebutuhan. Ini ada nggak? Tapi ada. Sebelumnya kalian pasti sudah mendapatkan uang saku dari orang tua masing-masing. Ya, siapa yang tidak mendapatkan uang saku? Uang sakunya berapa? 5.000. 5.000 ada yang 5.000 nggak? Emang aja punya uang sakunya 5.000. Pak, saya boleh Pak. 10.000. Jadi uang saku yang kalian terima di kelas 8B itu maksimal 15.000. Banyak 10.000. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya lagi. Apakah dari uang saku 10.000 itu setiap hari ada sisa atau kurang atau cukup? Siapa yang pasti setiap hari itu bisa? Pertanyaan selanjutnya, ya, yang bisa hanya sekitar 3 anak. Apakah selama ini kalian sudah bisa mengatur keuangan? Karena kunci hidup ke depan itu sama saja dengan mengatur. Ya. Apa yang diatur? Yang diatur adalah duit. Duitnya siapa? Ya, duitnya sampean. Artinya begini, ketika orang tua atau saudara kita atau siapapun itu yang memberikan uang kepada kita, itu berarti menjadi uang saya, ya kan? Ya. Bukan uangnya orang tua lagi kan? Ya. Berarti intinya di sini belajar hidup hemat itu kita tidak belajar untuk tidak belanja enggak, ya. Tapi fokus di sini kita belajar untuk mengatur yang namanya duit. Jadi bukan berarti aku nggak belanja, aku nggak jajan, itu bukan duit teman. Yang ada aku nanti terserah. Tahu temannya beli bakso, enakin, kalau kita sekali juga nggak dapat temennya dari ini, malah, nah itu.
Ada. Ya. Kalau satu bulan ini, satu minggu aja. Dari 7 sampai 10 minggu. Satu bulannya sampean bisa nyeleng berapa? 40 di jadi berapa bu uang itu harus di sistem nyelengi 2 boleh 5.000 kalau nanti utang ya. Kalau menabung itu menabung itu jangan karena terpaksa tetapi karena kebutuhan. Beda loh ya. Saya dipaksa uang 1 hari 4.000 padahal uang 1 kamu tertekan nggak? Pengen beli nastar tapi kalau kita butuhnya itu begini. Suatu saat aku pengen punya HP Apple Pro, saya bisa beli sendiri. Ini saya sisihkan setiap hari 3.000. Nah, itu namanya buat karena kamu butuh uang banyak untuk beli sesuatu. Nah, yang kedua selain disisihkan, apa yang harus kita lakukan? Ini membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ini yang sering terjadi terutama anak cewek. Koncone sepatunya anyar lain, Mary. Sandalnya koncone anyar juga Mary. Padahal di rumah sandal sudah 8 pasang. Terus barang yang dibeli kuwi barang-barang sepele. Barang-barang sepele itu apa? Kita itu dari barang yang bermerek. Oh, justru saya kalau membeli tas sekolah beliau di Erik, beliau yang itu sama karena apa? Buat 3 tahun ya nggak bisa, ya kan? Tapi lek sampean beli sokor beli baru bisa kamu pakai 1 minggu pas wes bono juga. Jadi membeli sesuai kebutuhan itu begini loh ya. Kita membeli barang kalau mahal itu belum tentu boros loh ya. Kenapa? Karena biasanya setiap barang itu rego ini enggak. Nah, kalau barangnya itu harganya lebih mahal, jadi kualitasnya kan semakin bagus, ya kan? Kalau semakin bagus, kita semakin awet. Contohnya, ketika kita membeli sepatu liburan, ya, punya dengan harga 100.000 rupiah, itu kamu pakai apa sob? Gampang capek enggak? Tapi ketika kita memakai sepatu yang harganya itu rambut member itu rambut mahal dan dalam umum itu dipakai enak enggak? Lebih enteng kok enggak? Nah itu jadi kalau beli sesuatu itu belilah barang sesuai dengan kebutuhan kamu. Sampean pilih mana? Aku nak sepatu 1. Saya dipakai pena sampai ringan atau punya sepatu 3 tapi sangat pakai atas dan jahit. Les kan, les untuk teman-teman jalan. Oh, kayak si apa? Di atas. Pilih yang mana? Ini 1 kan? Tuh. Yang ketiga. Menerapkan kebiasaan menabung baru membeli. Jadi begini, kan sampean dikasih uang 1 orang tua itu per hari per bulan. Ya diberi uang 1 per hari, please deh.
masukkan ke botol atau dompet sampean sembarang. Yang penting yang botol itu tidak dibawa ke sekolah. Kenapa? Sampean menampung itu baru jajan jajan itu baru menabung, saya yakin sampai kapanpun kamu tetap kembali, ya enggak? Karena sampai pulang sekolah uang kamu sudah habis, ya kan? Ya, itu. Sekarang kembali lagi ke sini. Tolong diamati. Tolong nanti buat daftar kebutuhan. Iya. Setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda, ya. Dan setiap anak itu diberi uang saku yang berbeda juga. Uang saku itu adalah tulis di sini. Kalau sampean satu hari jatah 5.000, berarti satu bulan jatahnya berapa? 150. Ya kan? Kalau yang satu hari itu dikasih uang 10.000, berarti kamu punya uang saku itu 300. Ini selama berapa hari? Selama 1 bulan. Kamu beli apa saja ya? Nanti mama bikin daftar kebutuhan. Kalau sampean tidak tahu barang yang kamu beli, tidak di sini tidak ya penting, tidak penting, tidak dibilang beli bakso tidak penting, karena jika beli bakso itu hanya sama, pilih salah satu. Satu hari saya pengen beli S2 sama pengen beli S3, karena barangnya sama. Saya pengen beli sandal, pengen lagi beli sepatu, ini salah. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan dari sini? Ya, ada. Selanjutnya, untuk kehidupan, saya harap kalian bisa menyiapkan buket dengan buku. Ya, nanti tugasnya ada yang membuat poster hidup hemat atau bikin celengan dari bahan bekas. Bahan bekas itu apa saja? Bisa botol, bisa kaleng, bisa botol minuman, bisa kardus. Yang penting barangnya barang oke. Kalian boleh pilih salah satu, bikin poster atau bikin celengan. Ada pertanyaan? Dari sini, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ya mau tanya. Nanti tolong tulis di sini yang saya mendengar. Bagaimana perasaan kamu setelah mendapatkan materi tentang hidup hemat? Apakah kalian selama ini boros atau kalian selama ini sudah menerapkan pola hemat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ditulis di sini, nanti ditempelkan di sini yang mudah. Ya, itu ya. Terus bagaimana rencana sampean? Apakah sampean tetap hidup sekali dikasih uang langsung dihabiskan, atau belajar menyisihkan sebagian uang kamu? Ya, ingat loh ya, hidup hemat itu bukan berarti kita tidak jajan, tapi hidup hemat itu kita belajar mengatur keuangan atau mengatur apa tadi? Keuangan. Baik. Kegiatan layanan dengan materi berkhidmat. Yang kedua, apa yang menjadi kendala kalian untuk belajar berkhidmat? Yang kedua kendalanya, ya.
dua, satu saya dua. Gak perlu kasih nama ya. Kalau nempel, waktu ini, orang ini namanya. Uang habis buat makan. Ini yang ada di mana nih? Ini adalah apa? Enggak ada, belum ada niat untuk belajar hemat ya? Belum ada ya? Yang saya rasakan, saya bisa termotivasi menyisihkan uang untuk membeli sepatu. Wah, gitu. Kendala saya ada jajan yang enak, pasti tergoda. Ini jujur, tepuk tangan buat siapa ini? Ilona. Ini sangat memberi. Saya merasa tertampar. Tertampar apa nih? Jadinya apa bukan ya? Saya merasa tertampar. Terkadang saya masih suka boros membeli barang yang tidak jelas. Wow, luar biasa kantinnya Steva. Kendala yang saya alami ketika berhemat yaitu banyak jajan di sekolah yang bikinkan. Jajannya apa tuh? Soto. 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 Perasaan saya ketika mendapatkan materi sangat senang. Akan mencoba hemat. Kendala yang saya hadapi, saya selalu merasa lapar. Selalu merasa lapar. Sekarang begini, ya. Dari jawaban-jawaban ini, intinya, nih, kalian masih bingung, masih belum bisa mengatur apa? Keuangan sendiri. Teman itu kaya loh. Kenapa? Tanpa bekerja sampai 1 bulan baru menghasilkan barang ketiga. Kalau andaikan di barang ketiga itu cuma disisihkan 50.000, kan bisa dikasih. Saya kasih dosen. Jadi kalau sampai berangkat sekolah itu hendaknya kalian bawa bekal. Bekal sendiri. Bekal yang paling simpel adalah air mineral. Air mineral itu wajib. Semuanya harus bawa air putih. Air pranama. Yang kedua, bawa bekal nasi boleh. Jajan yang ada di rumah juga boleh. Bawa nasi. Kenapa? Orang tua itu tidak menghitung bekal yang kamu bawa. Tapi yang dihitung adalah uang saku yang diberikan kepada sampean. Kamu masih ini itu adalah salah satu trik ketika sama sekali merasa lapar. Jadi, misalkan uang saku masih 10.000, sama sudah bawa bekal, istirahat pertama, ya makan bekal kamu dari rumah. Sudah bawa minum kan? Kalau sana bawa minum air putih itu kira-kira orang tua minum nggak? Kamu sudah bawa minum, nggak usah tak sangoni. Dan itu nggak? Bahasnya itu daripada kalian nggak bawa bekal, nggak bawa minum, uang berapa pasti habis. Sekarang
Berarti lauknya harus ayam, harus ketangki, harus kumplit juga saja. Sama cukup lauk tempe atau tahu juga sayur. Itu sudah segar, sege. Dan jangan lupa bawa air minum. Dan ada pertanyaan. Nah, jangan lupa untuk kehidupan kalian harus menunjukkan slogannya. Yang pertama poster hubungan boleh berupa poster cinta pakai nama boleh. Kalian gambar sendiri, gambar juga boleh. Yang kedua membuat celengan dari barang bekas. Cukup ini salah satu. Ya, oke. Dari apa? Kalau posternya langsung kirim ke WA. Ya, biar teman-temannya juga tahu. Kalau posternya tidak digital, ya kalau saya membaca sendiri boleh. Acara gurunya Terus kalau saya itu berupa ajakan untuk ini apa bagaimana ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebih saya minta maaf. Saya berharap dari kelas 8